Salam pemirsa, ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Presiden AS ke-45, Donald Trump, melancarkan operasi militer mendadak yang secara efektif menghantam 3 fasilitas nuklir utama Iran. Dalam hitungan hari, bukan pekan, Iran terkejut dan komunitas internasional terkecoh. Di balik layar, langkah ini menimbulkan efek domino. Rezim Iran kian terdesak, sementara Tiongkok sekutu utama Iran diam-diam mulai mengubah sikap terhadap Amerika Serikat. Membaca strategi Trump bukan hanya kata-kata, tapi aksi nyata. Host kanal analisis politik ternama, Chiang Feng, menyoroti bahwa banyak persepsi buruk soal Trump lebih didasarkan pada retorika publik, bukan realita di lapangan. Lihat ucapannya dan perhatikan tindakannya. Ujarnya, Trump bisa saja menyebut Xi Jinping sebagai saudara, namun di balik layar ia justru melancarkan serangan penuh. Ia mendukung Taiwan lewat penjualan senjata strategis yang tak pernah dilakukan presiden sebelumnya. Dalam kasus Iran, Trump pernah berucap 2 minggu damai, tapi nyatanya hanya dalam 2 hari, B2 Amerika sudah meluluhlantakkan fasilitas nuklir Iran. Sementara itu, analis politik kawakan Chao Chang-ching menilai Trump memang piawai menggunakan strategi pembingungan. Ia sengaja membuat lawan tidak bisa membaca pola tindakannya. Hasilnya, Iran terbuai dalam ketidakpastian dan lengah saat serangan utama benar-benar terjadi. Operasi paling tertutup dalam 2 dekade. Kepala Liputan Pertahanan Fox News, Jennifer Graven, mengakui bahwa selama 18 tahun meliput Pentagon, ia belum pernah menyaksikan operasi militer AS yang dirahasiakan seketat ini. Hampir tidak ada bocoran, tidak ada tanda-tanda persiapan yang bisa ditangkap intelijen asing. Trump benar-benar menguasai seni perang. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan bergerak dalam diam. Serangan ini mengirimkan pesan kuat bahwa kehancuran nuklir Iran bukanlah sekadar ancaman kosong. Spekulasi dan manuver perang psikologis. Di jagat maya, intelijen dan analis pasar keuangan ramai memperdebatkan strategi Trump. Salah satu komentar yang viral menyebut, dunia tertipu Trump. Dia bilang beri waktu 2 minggu, tapi hanya 2 hari. 3 fasilitas nuklir Iran sudah hilang. Bahkan ketika media memberitakan 4 pesawat B-2 berangkat ke timur jauh, ternyata itu cuma pengalihan. Aksi utamanya justru dilakukan diam-diam ketika pasar keuangan tutup. Jika Iran tak mampu membalas dalam 2 hari ke depan, Senin pagi pasar saham dunia bakal langsung menguat. Ini strategi luar biasa. Krisis Iran, rezim Khamenei di ujung tanduk. Serangan mendadak AS yang diduga juga melibatkan dukungan intelijen Israel langsung mengguncang pusat kekuasaan Ayatollah Ali Khamenei. Beredar video di media sosial yang diduga menampilkan Khamenei dengan cedera lengan setelah dikabarkan keluar dari persembunyiannya akibat dampak bom Israel. Pemerintah Iran sendiri masih bungkam dan membatasi informasi publik. Kondisi di dalam negeri pun kian genting. Sistem komando militer dan koordinasi pemerintahan disebut-sebut mengalami disrupsi berat. Para pejabat senior Iran dikabarkan mulai mengontak negara-negara tetangga untuk mencari jalur pelarian jika situasi benar-benar di luar kendali. Efek domino, kewaspadaan tinggi di Beijing. Dampak serangan ini tidak hanya mengguncang Teheran, namun juga Beijing. Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai sekutu utama Iran, terlihat mulai mengubah nada hubungan dengan AS. Media Tiongkok ramai memberitakan pertemuan mendadak antara Menteri Keamanan Publik Tiongkok, Wang Xiaohong dengan Duta Besar AS di Beijing, Nicholas Burns. Berbeda dari biasanya, Wang Xiaohong secara terbuka menawarkan kerjasama kepada AS dalam pemberantasan narkoba ilegal dan deportasi imigran gelap, isu yang selama ini kerap dipakai Tiongkok untuk mengkritik AS. Namun kali ini nada pernyataannya lebih kooperatif dan menekan eskalasi. Para pengamat menilai, jika membahas isu keamanan nasional, biasanya Wang Xiaohong akan menemui Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Alejandro Mayorkas, bukan Dubes AS. Namun dalam kondisi kali ini, Tiongkok justru memilih jalur diplomasi soft dan mengirim sinyal bahwa mereka tidak ingin membuka konflik baru saat sekutu utamanya tengah dihantam habis-habisan. Perang opini dan tuduhan perang narkoba. Sementara itu, ketegangan juga merembet ke isu narkoba. Direktur FBI AS, Christopher Wray, secara terbuka menuduh pemerintah Tiongkok sengaja membanjiri AS dengan narkoba ilegal sebagai bagian dari strategi merusak generasi muda Amerika.
Tuduhan ini menurut pengamat Chow Xiaohui membuat Beijing sangat waspada. Apalagi Rai adalah pejabat tinggi intelijen sehingga publik menilai tudingan tersebut tidak sembarangan. Chow menegaskan, sikap kooperatif yang kini ditunjukkan Beijing merupakan sinyal kuat bahwa PKT tengah mengurangi permusuhan terhadap AS. Fakta bahwa Tiongkok sekarang mau langsung bertemu duta besar AS dan menawarkan kerjasama tanpa syarat di tengah-tengah gempuran ke Iran menandakan perubahan sikap yang jelas. Namun demikian, ia menegaskan pula bahwa Washington tetap akan bersikap hati-hati. Amerika tentu tidak akan langsung percaya. Sejarah telah berkali-kali menunjukkan, jika PKT terus bermain dua muka, Washington pasti tahu langkah berikutnya terhadap rezim ini. Kesimpulan, dunia di tengah efek Trump. Dalam waktu yang sangat singkat, strategi militer kejutan Trump telah mengubah peta geopolitik Timur Tengah. Iran terperangkap di bawah tekanan Barat, dan Tiongkok mulai menunjukkan tanda-tanda mengendurkan permusuhan demi menjaga stabilitas kawasan dan kepentingannya sendiri. Sementara dunia masih menebak langkah selanjutnya, satu pelajaran kembali terulang. Di era Trump, retorika publik hanyalah lapisan luar, aksi nyata di balik layar seringkali jauh lebih menentukan nasib dunia. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.